selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketika kita menonton video ini di siang atau di pagi hari atau pada pulang sekolah, ya kita pelajari ulang kembali di rumah. Jadi menyesuaikan dengan waktu dan kesempatan kita mempelajari video ini. Nah, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Stanley Wondal, SPD, sebagai guru mata pelajaran sejarah di SMK Darul Bakti Tumbuhan. Nah, pada saat ini Bapak akan menjelaskan tentang materi hasil kebudayaan megalitikum di Minahasa, itu Waruga. Ya, tapi sebelum masuk dalam penjelasannya, Bapak akan menjelaskan secara singkat ya kehidupan masa praaksara ya, dari pembagian zaman praaksara di Indonesia. Oke, jadi tetap semangat dengan memperhatikan video ini. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena yang pasti ketika kita banyak pengetahuan, banyak ilmu, itu menjadi modal kita di masa yang akan datang. Jadi perhatikan baik-baik, simak baik-baik video pembelajaran ini, agar dalam ujian nanti kita dapat menghasilkan nilai yang baik. Ya, itu yang Bapak harapkan dalam video ini agar memberikan manfaat bagi kalian untuk peserta didik. Ya, oke, selamat menyaksikan video ini. Ya, baik, Bapak akan menjelaskan secara singkat sebelum masuk dalam materi kebudayaan megalitikum di Minahasa, materi inti kita tentang Waruga, penjelasannya. Kita akan masuk pada penjelasan singkat tentang masa praaksara. Oke, jadi masa praaksara ya adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologi kala itu. Jadi masa praaksara terbagi ke dalam dua zaman ya, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan mengupas lebih mendalam tentang zaman batu. Ya. Nah, zaman batu ya terdiri atau terbagi menjadi beberapa periode, yaitu pertama zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan zaman batu besar, Megalitikum. Seperti apa yang sudah dijelaskan masing-masing zaman ya batu tersebut, kita akan menyimak dari apa yang dimaksud dengan atau penjelasan singkat mengenai zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, di zaman batu tua disebut juga dengan istilah Paleolitikum. Alasan tersebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu-batu besar dan kasar. Beberapa peralatan batu di zaman Paleolitikum, misalnya kapak perimbas dan kapak alat-alat serpi, untuk kehidupan saat itu. Mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan di alam sekitarnya. Nah, itu ya secara singkat tentang zaman Paleolitikum. Kita masuk pada zaman yang kedua, zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Nah, beralih ke zaman Batu Tengah, di mana peralatan batu yang digunakan oleh manusia purba sudah dimulai ada peningkatan. Peralatan batu yang semula masih besar dan kasar kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya seperti pebble, kapak Sumatera, dan juga mata panah yang terbuat dari batu. Nah, di masa ini manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah dengan ditemukannya Jokenmundinger atau sampah sisa-sisa makanan seperti kulit kerang. Dan juga ada Abris Sausroch, cerukan atau gua yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal
yang menandakan manusia purba pada waktu itu sudah menetap. Kemudian di zaman batu baru atau Neolitikum, zaman batu selanjutnya adalah zaman batu baru atau yang disebut dengan Neolitikum. Sebagai berbagai peralatan yang sudah semakin inovatif. Sebut saja kapak persegi, juga kapak lonjong. Untuk kehidupan masyarakat di zaman ini juga sudah mulai berada pada fase food producing. Selain sudah menetap, ya, sudah tidak lagi nomaden, mereka juga telah melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri. Jadi ini sudah mulai ada perubahan kehidupan di mana mereka dari berpindah tempat, ya, ini sudah menetap dan sudah bercocok tanam. Ya, jadi ini masa peralihan, ya, dari mereka yang masih berpindah-pindah tempat, berburu meramu, ke masa yang sudah menetap dan bisa bercocok tanam. Ya, ini pada masa Neolitikum atau zaman batu baru. Nah, kemudian kita masuk pada zaman batu besar atau Megalitikum. Ya, ini zaman batu yang terakhir adalah zaman batu besar atau yang dikenal dengan zaman Megalitikum. Salah satu ciri khas pada zaman batu ini adalah sudah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat di masa tersebut kepada Tuhan. Disebut zaman batu besar karena beberapa produk yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batuan-batuan besar. Contohnya seperti menhir, dolmen, kubur peti, sarkofagus, punden berundak, dan waruga. Ini adalah materi inti yang kita akan bahas mengenai hasil kebudayaan Megalitikum yang ada di Minahasa. Peninggalannya di Minahasa itu waruga. Nah, itulah beberapa zaman batu dan masa praaksara. Jadi ini adalah pembagian zaman batu. Ya, kita akan membahas di zaman batu, di mana ada 4 zaman. Ya, secara umum tadi dijelaskan ada Paleolitikum, ya, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, di Megalitikum inilah kita akan membahas mengenai peninggalan kebudayaan Megalitikum yang ada di Minahasa, yaitu waruga. Nah, apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita jelaskan, kita akan melihat di video selanjutnya, di penjelasan selanjutnya. Jadi tetap fokus. Baik, jadi yang akan kita bahas di sini adalah mengenai waruga. Jadi sebagai orang Minahasa pastinya kita patut berbangga ketika di tanah Minahasa kita ini banyak peninggalan-peninggalan pada masa zaman Megalitikum. Jadi salah satunya itu waruga. Jadi secara singkat, waruga adalah kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari batu berbentuk segitiga dan kotak. Keberadaannya memberitahukan tentang kebudayaan manusia di Minahasa pada masa lampau, serta berkembangnya teknologi waruga. Awalnya digunakan untuk tempat penguburan dan pelaksanaan ritual kematian dalam kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sebagai melambangkan seni masyarakat Minahasa. Pada masa kini, waruga dijadikan sebagai objek wisata pendidikan dan kebudayaan. Seperti yang kita tahu bersama, untuk peninggalan waruga ini itu berada di daerah Minahasa Utara, juga tersebar di daerah-daerah Minahasa yang lainnya. Tapi paling banyak itu pusatnya ada di Minahasa Utara.
Baik ya, jadi saat ini kita akan masuk pada penjelasan tentang salah satu tempat wisata eh, Taman Waruga yang ada di Minahasa. Jadi jejak mahakarya zaman Megalitikum itu bisa kita temui di Taman Purbakala Waruga Sawangan. Ya, taman yang berlokasi Kabupaten Minahasa Utara ini kini menjadi destinasi wisata secara favorit bagi para pelancong baik dalam maupun luar negeri. Di taman ini setidaknya ada 143 yang bisa ditemui. Jadi ada 143 waruga ya yang bisa kita temui di taman ini, di mana warga tersebut dikelompokkan berdasarkan ukuran. Di antaranya waruga berukuran kecil dengan tinggi antara 0 sampai 100 cm berjumlah 10 buah. Waruga berukuran sedang dengan tinggi antara 101 sampai 150 cm berjumlah 52 buah. Dan waruga berukuran besar dengan tinggi 151 sampai 250 cm berjumlah 51 buah. Nah, dulu taman ini sangat terbengkalai, ya. Kuburannya tersebar di area warga. Hingga akhirnya pemerintah setempat melakukan pengumpulan dan pemugaran di tahun 1977. Kini Taman Purbakala Waruga Sawangan bisa dikunjungi saat berada di Sulawesi Utara. Jadi ini menjadi salah satu tempat pembelajaran yang sangat baik untuk sejarah, pendidikan sejarah ya. Pasti kita tahu bersama dalam materi zaman Megalitikum ya, dari peninggalan kebudayaan Megalitikum yang ada di Minahasa. Nah, ketika masuk ke komplek taman, kita akan melihat relief di kiri dan kanan. Relief tersebut menggambarkan bagaimana pembuatan hingga pemakaian waruga. Meskipun ada ratusan warga, hanya 31 yang bisa diidentifikasi. Menurut juru kunci, Anton ya merupakan warga di sana. Jadi mulai digunakan oleh orang Minahasa pada abad ke-19. Digunakan oleh orang Minahasa abad 19. Namun sekitar tahun 1860, kebiasaan mengumur dalam waruga mulai dilarang oleh Belanda. Alasannya adalah saat itu mulai berkembang wabah pes, tipus, dan kolera. Maka muncul kekhawatiran apabila orang yang dikubur membawa penyakit, maka penyakit akan menyebar melalui rembesan dari celah kotak waruga. Pas agama Kristen masuk ke sini, dibawa oleh Belanda, juga masyarakat Minahasa, mulai menguburkan jasad dalam peti, lalu dikuburkan ke dalam tanah. Sampai tahun 1977, makam baru diurus lagi oleh pemerintah yang tadinya terbengkalai begitu saja. Ujar dari Bapak Anton. Zaman itu hanya orang-orang yang mempunyai kelas sosial yang cukup tinggi yang dikubur dalam waruga. Dan itu ditandai lewat ukiran yang ada dalam penutupnya. Seperti motif wanita beranak yang menunjukkan yang dikubur dalam waruga itu adalah pemburu. Penutup yang diukir dengan gambar beberapa orang menunjukkan yang dikubur di satu keluarga, yang dikubur situ adalah satu keluarga. Jumlah yang dikubur dalam waruga ditandai dengan ukiran berupa garis di samping penutup waruga. Sementara penutup polos kemungkinan merupakan waruga tua di mana saat itu belum ada kebiasaan mengukir atau memahat penutup waruga. Untuk mengetahui barang-barang apa saja yang dikubur beserta pemilik di waruga, sebuah rumah panggung khas Minahasa di samping makam akan menunjukkannya. Jadi di dalam waruga Taman Purbakala yang ada di Minahasa Utara itu, di sana sudah ada lokasi museum sederhana yang menyimpan barang-barang yang ada dalam waruga ketika waruga tersebut sudah rusak, maka
dimuseumkan dalam rumah yang ada di samping Taman Purbakala tersebut. Nah, barang-barang berupa piring, gelas, dan perkakas lainnya ditaruh dalam lemari kaca. Hanya saja barang-barang tersebut dalam kaca tidak dalam keadaan yang utuh. Nah, sebelum masuk ke kawasan makam, kita juga bisa melihat relief proses pembuatan waruga, mulai dari pemahatan hingga diisi mayat. Menyambut di sisi kiri dan sisi kanan pagar pembatas, juga tradisi bertani masyarakat Minahasa zaman dahulu. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang lokasi wisata Taman Purbakala yang ada di Minahasa Utara. Nah, jika kita memiliki kesempatan, marilah kita bersama-sama melestarikan kebudayaan yang ada di Minahasa. Bagi kita yang ada di daerah Minahasa, pentingnya untuk mengetahui dan menjaga serta melestarikan kebudayaan-kebudayaan dan peninggalan kebudayaan hasil dari kebudayaan megalitikum. Sekian untuk penjelasan dan kita lanjut ke selanjutnya. Ya, waruga dari bahasa Tombulu yang dikatakan wale dan ruga. Wale berarti rumah, sedangkan ruga berarti hancur atau terbongkar. Jadi, penanaman ini didasarkan oleh bentuk waruga yang menyerupai rumah dan fungsinya adalah sebagai rumah penghancur jasad. Waruga terbuat dari batu yang terbagi menjadi bagian atas dan bagian yang bawah. Bagian atas berbentuk segitiga dan menyerupai bumbungan rumah, sedangkan bagian bawah berbentuk segi empat. Bagian atas merupakan penutup kubur, sedangkan bagian bawah menjadi tempat menguburkan jenazah. Batu yang dibuat menjadi waruga merupakan jenis batu lava basal yang semakin kuat bila berada di tempat terbuka. Waruga terbagi menjadi ukuran kecil, sedang, dan besar. Ukuran kecil, ukurannya 50 cm kali 50 cm kali 100 cm. Kemudian yang ukuran sedang ada 100 cm kali 100 cm kali 150 cm. Sedangkan ukuran besarnya itu sampai 150 cm kali 100 cm. Batu untuk membuat waruga diperoleh dari letusan Gunung Kelabat dan Gunung Lokon. Waruga memiliki ornamen atau relief yang beragam dengan motif utamanya yaitu manusia, tanaman, dan hewan dalam bentuk geometri. Motif berupa manusia diukir berbagai peristiwa kehidupannya seperti melahirkan, menari, dan berpakaian. Motif tanaman menampilkan buah-buahan, pepohonan, daun-daunan, dan bunga matahari. Sedangkan motif hewan menampilkan ukiran berbentuk ular, anjing, burung manguni, dan anoa. Sedangkan motif geometri menampilkan bentuk tumpal, pulinan ganda, meander, dan swastika. Jadi itu adalah bentuk relief dari waruga. Untuk kompleks waruga banyak ditemukan di Kabupaten Minahasa Utara. Pada awalnya waruga tersebar hampir di seluruh wilayah Minahasa. Pada tahun 1817, waruga disatukan menjadi kompleks di beberapa tempat. Ada waruga yang dalam keadaan utuh, ada yang telah rusak. Penempatannya ada yang berkelompok, ada yang satu lokasi tertentu, ada pula yang terpisah di kebun atau halaman rumah penduduk. Seluruh bagian waruga berada di atas tanah. Pada bagian dalam waruga terdapat berbagai bara yang menjadi bekal bagi jenazah yang dikubur. Barang-barang yang merupakan milik jenazah semasa hidupnya, posisi mayatnya menyerupai posisi jongkok. Jadi untuk posisi di dalam waruga itu adalah posisi jongkok. Mayat didudukan dengan kepala menyentuh lutut dan tumit menyentuh pantat. Jadi untuk kegunaan waruga, jadi waruga
digunakan sebagai tempat penguburan dan pelaksanaan ritual kematian. Keberadaannya mewakili kepercayaan masyarakat Minahasa pada masa lalu, yaitu animisme dan dinamisme. Jadi kita ketahui bersama untuk animisme itu adalah kepercayaan suku pada masa itu, di mana animisme itu adalah kepercayaan kepada suatu roh yang memiliki kekuatan, dan dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap suatu benda yang memiliki kekuatan. Jadi itu untuk kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, kita lanjut. Selain itu, Waruga juga menjadi perlambang seni masyarakat Minahasa, baik secara sosial maupun secara individu. Ornamen yang ada pada tiap waruga digunakan sebagai pengusir roh jahat, simbol kemakmuran, pekerjaan, dan jenazah semasa hidupnya. Waruga digunakan sejak abad ke-10 Masehi sebagai alat pekuburan massal. Penggunaannya mulai berakhir bersamaan dengan beralihnya kepercayaan sebagian besar masyarakat Minahasa ke agama Kristen. Penggunaan warga dimulai dari daerah Likupang, kemudian menyebar ke Kotonsea. Setelah itu, waruga digunakan hingga ke Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Pada awal abad ke-20 Masehi, waruga tidak digunakan sebagai alat untuk mengubur jenazah, tetapi dimanfaatkan sebagai objek wisata dari cagar budaya. Masyarakat Minahasa meyakini bahwa kematian merupakan awal menuju dunia lain. Mereka meyakini bahwa jenazah akan dijemput oleh roh leluhurnya, sehingga memerlukan bekal perjalanan. Waruga dijadikan sebagai tempat bersemaian sementara untuk para roh leluhurnya. Kualitas ukiran dari waruga ditentukan oleh jasa orang yang dikubur di dalamnya. Jadi semakin besar jasa seorang, maka semakin bagus ukiran buatan untuknya. Waruga sebagai alat pemersatu orang Minahasa dalam menyembah Tuhan dan menghormati leluhur, serta memberikan kesadaran tentang pentingnya suatu ikatan kekeluargaan. Oke, demikian untuk penjelasan mengenai waruga. Saya harap dapat memberikan manfaat dan pengetahuan secara singkat mengenai kebudayaan hasil megalitikum yang ada di tanah Minahasa, khususnya di daerah Sulawesi Utara. Demikian untuk pembahasan saya. Terima kasih dan selamat siang. Semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran. Nama saya Stanley Wandal. Sebagai guru mata pelajaran sejarah, saya ini akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil kebudayaan megalitikum yang ada di Minahasa, yaitu waruga. Pastinya sangat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah mengenai waruga. Jadi sebagai orang Minahasa, pastinya kita patut berbangga ketika di tanah Minahasa kita ini banyak peninggalan-peninggalan pada masa zaman megalitikum. Jadi salah satunya itu waruga. Jadi secara singkat, waruga adalah kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari batu berbentuk segitiga dan kotak. Keberadaannya memberitahukan tentang kebudayaan manusia di Minahasa pada masa lampau, serta berkembangnya teknologi waruga. Awalnya digunakan untuk tempat penguburan dan pelaksanaan ritual kematian dalam kepercayaan animisme dan dinamisme.
serta sebagai melambangkan seni masyarakat Minahasa. Pada masa kini, Waruga dijadikan sebagai objek wisata pendidikan dan kebudayaan. Seperti yang kita tahu bersama, untuk peninggalan Waruga ini itu berada di daerah Minahasa Utara, juga tersebar di daerah-daerah Minahasa yang lainnya. Tapi paling banyak itu pusatnya ada di Minahasa Utara. Ya, Waruga dari bahasa Tombulu yang dikatakan wale dan ruga. Wale berarti rumah, sedangkan ruga berarti hancur atau terbongkar. Jadi, penanaman ini didasarkan oleh bentuk waruga yang menyerupai rumah dan fungsinya adalah sebagai rumah penghancur jasad. Waruga terbuat dari batu yang terbagi menjadi bagian atas dan bagian yang bawah. Bagian atas berbentuk segitiga dan menyerupai bumbungan rumah, sedangkan bagian bawah berbentuk segi empat. Bagian atas merupakan penutup kubur, sedangkan bagian bawah menjadi tempat menguburkan jenazah. Batu yang dibuat menjadi waruga merupakan jenis batu lava basal yang semakin kuat bila berada di tempat terbuka. Waruga terbagi menjadi ukuran kecil, sedang, dan besar. Ukuran kecil, ukurannya 50 cm kali 50 cm kali 100 cm. Kemudian yang ukuran sedang ada 100 cm kali 100 cm kali 150 cm. Sedangkan ukuran besarnya itu sampai 150 cm kali 100 cm. Batu untuk membuat waruga diperoleh dari letusan Gunung Kelabat dan Gunung Lokon. Waruga memiliki ornamen atau relief yang beragam dengan motif utamanya yaitu manusia, tanaman, dan hewan dalam bentuk geometri. Motif berupa manusia diukir berbagai peristiwa kehidupannya, seperti melahirkan, menari, dan berpakaian. Motif tanaman menampilkan buah-buahan, pepohonan, daun-daunan, dan bunga matahari. Sedangkan motif hewan menampilkan ukiran berbentuk ular, anjing, burung manguni, dan anoa. Sedangkan motif geometri menampilkan bentuk tumpal, pulinan ganda, meander, dan swastika. Jadi itu adalah bentuk relief dari waruga. Untuk kompleks waruga banyak ditemukan di Kabupaten Minahasa Utara. Pada awalnya waruga tersebar hampir di seluruh wilayah Minahasa. Pada tahun 1817, waruga disatukan menjadi kompleks di beberapa tempat. Ada waruga yang dalam keadaan utuh, ada yang telah rusak. Penempatannya ada yang berkelompok, ada yang satu lokasi tertentu, ada pula yang terpisah di kebun atau halaman rumah penduduk. Seluruh bagian waruga berada di atas tanah. Pada bagian dalam waruga terdapat berbagai barang yang menjadi bekal bagi jenazah yang dikubur. Barang-barang yang merupakan milik jenazah semasa hidupnya, posisi mayatnya menyerupai posisi jongkok. Jadi untuk posisi di dalam waruga itu adalah posisi jongkok. Mayat didudukan dengan kepala menyentuh lutut dan tumit menyentuh pantat. Jadi untuk kegunaan waruga, jadi waruga digunakan sebagai tempat penguburan dan pelaksanaan ritual kematian. Keberadaannya mewakili kepercayaan masyarakat Minahasa pada masa lalu, yaitu animisme dan dinamisme. Jadi kita ketahui bersama untuk animisme itu adalah kepercayaan suku pada masa itu, di mana animisme itu adalah kepercayaan kepada suatu roh yang memiliki kekuatan, dan dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap suatu benda yang memiliki kekuatan. Jadi itu untuk kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, kita lanjut. Selain itu,
Waruga juga menjadi perlambang seni masyarakat Minahasa, baik secara sosial maupun secara individu. Ornamen yang ada pada tiap waruga digunakan sebagai pengusir roh jahat, simbol kemakmuran, pekerjaan, dan jenazah semasa hidupnya. Waruga digunakan sejak abad ke-10 Masehi sebagai alat pekuburan massal. Penggunaannya mulai berakhir bersamaan dengan beralihnya kepercayaan sebagian besar masyarakat Minahasa ke agama Kristen. Penggunaan warga dimulai dari daerah Likupang, kemudian menyebar ke Kotonsia. Setelah itu, waruga digunakan hingga ke Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Pada awal abad ke-20 Masehi, waruga tidak digunakan sebagai alat untuk mengubur jenazah, tetapi dimanfaatkan sebagai objek wisata dari cagar budaya. Masyarakat Minahasa meyakini bahwa kematian merupakan awal menuju dunia lain. Mereka meyakini bahwa jenazah akan dijemput oleh roh leluhurnya, sehingga memerlukan bekal perjalanan. Waruga dijadikan sebagai tempat bersemaian sementara untuk para roh leluhurnya. Kualitas ukiran dari waruga ditentukan oleh jasa orang yang dikubur di dalamnya. Jadi semakin besar jasa seorang, maka semakin bagus ukiran buatan untuknya. Waruga sebagai alat pemersatu orang Minahasa dalam menyembah Tuhan dan menghormati leluhur, serta memberikan kesadaran tentang pentingnya suatu ikatan kekeluargaan. Oke, demikian untuk penjelasan mengenai waruga. Saya harap dapat memberikan manfaat dan pengetahuan secara singkat mengenai kebudayaan hasil megalitikum yang ada di tanah Minahasa, khususnya di daerah Sulawesi Utara. Demikian untuk pembahasan saya. Terima kasih dan selamat